Musa bin Abi Ghassan dengan Saifuddin Qutus rahimahullah. Musa bin Abi Ghassan itu nanti saya minta antum coba baca. Ini orang yang terzolimi oleh sejarah, bukan sejarah yang menzolimi, kita yang menzolimi, Pak. Ini orang besar, mujahid hebat, tapi kita nyaris tidak pernah mengenal namanya. Musa bin Abi Ghassan. Musa bin Abi Ghassan itu hadir di hari-hari terakhir kejatuhan Granada. Saat itu semua sudah ada pengkhianat 4, pemimpin tertinggi, 2 menteri, 1 ahli fikih. 4, Pak. 4 pengkhianat besar ini semua memimpin. Datang Musa bin Abi Ghassan. Saya bacakan kalimatnya Musa bin Abi Ghassan. Dia mengatakan, jangan serahkan Granada. Biarkan kami berjihad fisabilillah. Biarkan kami berperang fisabilillah. Jangan menipu diri kalian sendiri. Jangan menyangka kalau Nasoro akan memenuhi janji mereka. Karena Nasoro mengimimi janji, udah serahkan saja Granada, nanti kalian akan kami pertahankan, tidak kami ganggu masjid kalian. Musa mengatakan tidak, mereka tidak akan penuhi janji. Jangan bersandar pada besarnya kerajaan mereka. Kematian hanya sedikit dari ketakutan kita. Artinya kalau cuma mati simple buat kami. Yang lebih dari itu bukan mati. Di hadapan kita ada penjarahan kota-kota kita dan penghancurannya, pengotoran masjid-masjid kita, perobohan rumah-rumah kita, pemerkosaan istri-istri dan putri-putri kita. Di hadapan kita dosa keji, fanatisme buas, cambuk dan belenggu rantai. Di hadapan kita penjara, siksaan dan pembakaran. Kalimatnya sangat kuat. Itu di hadapan mereka. Tapi namanya orang sudah buta, sudah syahwat yang bicara. Musa bin Abi Ghassan membentur tembok syahwat. Akhirnya Musa kata, dia gerakkan timnya, kemudian mereka syahid semua fisabilillah. Musa bin Abi Ghassan rahimahullah ta'ala. Saifuddin Qutus juga sama. Ini di zaman yang berbeda. Tadi ketika pasukan Mongol memporak-porandakan Baghdad, dan setiap kota yang didatangi oleh pasukan Tatar, mereka dikirimi surat oleh Panglima Tatar. Asal surat dibaca oleh pemimpin daerah itu, langsung pemimpin daerah itu nyerah. Cuma baca suratnya pasukan Tatar. Memang saat itu Tatar itu dianggap sebagai masyarakat aneh yang tiba-tiba datang dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Itu yang terjadi. Sehingga sampailah surat itu diterima juga oleh Saifuddin Qutus yang merupakan pemimpin besar Mesir. Maka Mesir layak berbangga, Pak. Saifuddin Qutus rahimahullah ta'ala. Beliau dapat surat. Begitu dapat surat, dia sampaikan di panglima-panglimanya. Ini saya dapat surat dari Mongol. Dia mengancam kita dan minta menyerahkan Syam, Palestina dan Mesir. Panglima-panglimanya malah mengatakan, udah nyerah saja. Sama, Pak, sama persis. Mental jatuh kayak kita hari ini. Kita susah bangkit hari ini. Setiap disampaikan tentang sejarah Islam, orang bilang itu dulu, Pak. Zaman kita beda, Pak. Keadaan berbeda, apanya yang beda? Matahari masih sama, bumi masih sama. Sunatullah berjalan, Quran sunnah masih ada. Kita seringkali berkata itu beda zamannya, beda keadaannya, tidak mungkin. Kita bangsa kalah. Untuk itulah kemudian itu yang harus dihadirkan. Nah, apa kalimat Saifuddin Qutus? Begitu panglima-panglimanya menyarankan untuk menyerah, ini kalimatnya. Saya langsung yang akan hadapi Tatar, wahai para pemimpin muslimin. Sekian lama kalian telah makan dari Baitul Mal, kan mereka digaji oleh negara. Sementara sekarang kalian benci perang. Saya pasti berangkat. Siapa yang memilih jihad akan bersama saya. Siapa yang tidak memilih itu, pulanglah ke rumah kalian. Sangat kuat kalian. Berangkat. Saifuddin Qutus, panglimanya pun akhirnya berangkat. Yang pemimpin mereka berangkat. Berangkat, mereka masuk menghadang pasukan Tatar. Ketika mereka masuk ke Palestina, terjadilah perang besar yang kita kenal, Ain Jalut. Dan disitulah semua dunia Islam tahu bahwa Tatar bukan pasukan yang tidak bisa dikalahkan. Hanya perlu seorang Saifuddin Qutus rahimahullah ta'ala. Harus ada orang yang nekat begitu, berani, Pak. Ternyata baru tahu, mati panglima Tatar di Bisan, di dekat Ain Jalut. Mati, kalah. Setelah itu baru dunia Islam tahu, oh ternyata mereka pasukan yang bisa dikalahkan. Hari ini kita semua serba nyerah, Pak. Sekarang peradaban serba canggih, serba ini, serba itu, modern. Kemudian kita bilang, kita kan gak punya apa-apa, kita tidak bisa. Buktikan,
hadirlah seorang Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Seperti disampaikan oleh guru saya Dr. Muin tadi, bahwa kalau ada disebutkan mujaddid di setiap awal 100 tahun, mengapa tidak kita yang mengatakan itu saya? Itu kita di bidang kita. Bukan kita bertanya siapa ya orangnya, tapi kita orangnya.